Pernah kepikiran nggak, gimana caranya orang-orang bisa bikin bisnis yang bukan cuma sukses, tapi juga mengubah dunia? Nah, aku baru aja baca buku Zero to One, karya Peter Thiel. Buat yang belum kenal, Peter Thiel ini salah satu co-founder PayPal. Tahun 2002, PayPal dijual ke eBay dengan harga 1,5 miliar dolar. Gede banget kan? Tapi yang lebih gila lagi, tim yang dulu kerja bareng Peter di PayPal, orang-orang yang dia rekrut dan mentorin, ternyata setelahnya pada bikin perusahaan yang sekarang kita kenal semua, ada LinkedIn, Yelp, YouTube. Jadi kebayang nggak betapa luar biasanya cara dia mikir soal bisnis? Dari buku, aku nangkep ada 3 pola pikir unik, bahkan bisa dibilang lawan arus yang bisa bikin kita ngerti cara membangun bisnis besar. Yuk kita kupas satu-satu, tapi dengan gaya santai aja, biar gampang nyantol. Bertaruh pada kebenaran yang nggak populer, Peter ngajak kita buat mikir. Kebenaran penting apa yang aku percaya, tapi kebanyakan orang nggak percaya. Contohnya, Steve Jobs dulu percaya bahwa smartphone nggak perlu keyboard fisik. Orang-orang waktu itu bilang, nggak mungkin lah, mana bisa ngetik tanpa tombol. Tapi ternyata, iPhone jadi revolusi. Airbnb dan Uber awalnya dicibir habis-habisan. Siapa sih yang mau tidur di rumah orang asing atau naik mobil orang yang nggak dikenal? Tapi sekarang, coba deh cari hotel. Pasti kepikiran Airbnb. Butuh transport, Uber atau Gojek jadi pilihan. Netflix juga sama. Mereka percaya orang bakal suka nonton maraton, alias binge watching. Dulu orang bilang, siapa sih yang betah nonton berjam-jam? Kenyataannya, kita semua pernah kecanduan nonton serial semalaman kan? Nah, kenapa penting banget mikir beda kayak gini? Karena kalau kita cuma ikut-ikutan arus, ya bisnis kita bakal tenggelam di lautan kompetisi. Perusahaan gagal itu biasanya sama, kalah saing. Tapi kalau kita berani ambil kebenaran yang gak populer tadi, asal waktunya tepat, orang bakal nganggep kita gila dulu. Dan itu justru kesempatan buat bikin gebrakan. Catat ya, kuncinya kebenaran yang waktunya sudah datang. Kalau idenya terlalu cepat, bisa gagal juga. Contoh, dulu sempat ada tren green tech, energi terbarukan, kayak solar panel. Idem sih, idenya bagus, tapi teknologinya waktu itu belum siap. Jadi gagal. Kuasai pasar kecil dulu, kebanyakan orang mikir. Kalau mau bikin bisnis gede, ya harus langsung besar. Tapi menurut Peter Thiel, justru salah besar. Coba lihat Jeff Bezos waktu bikin Amazon. Mimpinya memang gede, bikin toko online yang jual segalanya. Tapi dia nggak mulai dengan langsung jual semua barang. Dia mulai dari satu pasar kecil, buku. Kenapa buku? Ukurannya sama, gampang dikirim. Pembacanya biasanya berpendidikan, punya uang lebih buat belanja. Dari situ, Amazon bisa bikin basis pelanggan loyal, punya arus kas, dan baru deh merambah ke barang lain, CD, DVD, sampai sekarang, literally semuanya. Peter bilang, jangan coba ambil 1% dari pasar besar, tapi ambil 80% dari pasar kecil. Karena kalau udah jadi raja di satu pasar kecil, kamu punya modal buat meluas ke pasar lain tanpa dihantam kompetisi langsung. Jangan takut jadi monopoli. Nah, ini agak kontroversial, karena kata monopoli seringnya kedengeran jahat, kayak perusahaan serakah yang nguasain pasar. Tapi Peter Thiel bilang, nggak semua monopoli itu buruk. Contoh, Google punya monopoli di mesin pencari, tapi justru dari situ mereka bisa biayai proyek keren kayak Google Maps, mobil tanpa sopir, sampai internet gratis. Apple punya monopoli soal brand keren. Kalau ngomong soal gadget yang fashionable, pasti kepikiran Apple dulu. Facebook atau Instagram punya monopoli network effect. Kita pakai platform itu karena semua teman kita ada di sana. Amazon punya monopoli di logistik dan skala besar. Mereka bisa kasih gratis ongkir untuk sofa ratusan kilo karena infrastrukturnya gede banget. Intinya, dengan jadi monopoli, perusahaan bisa bertahan lama, punya margin tinggi, dan berinovasi lebih bebas. Jadi, gimana rumusnya? Kalau mau bikin bisnis yang tumbuh pesat dan punya masa depan cerah, ikutin 3 langkah ini. Cari kebenaran yang jarang dipercaya orang, tapi kamu yakin bakal jadi masa depan. Mulai dengan menguasai pasar kecil. Jangan langsung serakah, tapi kuasai satu segmen sampai jadi raja. Bangun monopoli, entah lewat brand, teknologi unik efek Yoringen, atau skala produksi. Itulah inti dari buku Zero to One. Intinya, bikin bisnis besar itu bukan sekadar menyalin yang udah ada, tapi menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari 0 ke 1. Kalau kita cuma niru yang sudah ada, itu namanya dari 1 ke N, memperbanyak, tapi nggak bikin terobosan. Tapi kalau kita bisa bikin hal baru, beda, bahkan dianggap aneh di awal, justru disitulah masa depan tercipta. Buku ini benar-benar wajib buat siapa aja yang pengen bikin bisnis, startup, atau sekadar pengen ngerti gimana cara mikir,
ala orang-orang yang udah ngebentuk dunia digital hari ini.